Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu mengikupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamat
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa firman-Mu, oleh kuasa firman-Mu. Oh, haleluya. Oh, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Bapa di surga, kami cintakan, nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi, kerajaan-Mu ditegakkan dalam pujian. Beritakan karya-Mu, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Bapa di surga, kami cintakan, nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi, kerajaan-Mu ditegakkan dalam pujian. Dan umat-Mu beritakan karya-Mu, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selama. Sekali katakan terpujilah, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Oh, yang berkuasa selamanya. Oh, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi
yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Oh, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Kasih Tuhan, bersyukur kembali pagi hari ini. Oh, setiap kali kami masuk dalam persekutuan, kami mengingat Tuhan, kami mengingat firman Tuhan. Oh, kami boleh segera merasakan kasih hidup-Mu memenuhi hidup kami, Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau nyata di antara kami, Tuhan. Engkau berdaulat di antara kami, Tuhan. Terima kasih. Biarlah bumi penuh dengan kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih. Setiap orang yang lapar dan haus akan Engkau, Tuhan, akan Engkau puaskan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur. Engkau kiranya terus menarik hati kami, Tuhan, supaya semakin mendekat dengan Engkau. Terima kasih, Tuhan, kami bersyukur. Engkau menyegarkan kami dengan perkataan-perkataan. Di saat ini, Tuhan, silakan kembali Engkau berfirman bagi kami. Kami merindukan firman yang baru yang keluar dari mulut-Mu sendiri. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur, kami tundukkan hati kami. Terpujilah Tuhan. Dari semua yang merindukan Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Di radio ada nggak? Kemarin lupa buka radio. Ada ya? Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Tuh.
dan gitu ya share pada apa itu. Dan produk itu mereka bisa set gitu loh punya itu. Jadi seperti membeli jam gitu kalau kamu perhatikan di startnya itu. Ya, kalau udah set gitu langsung beli gitu ya saya tidak sholat gitu. Dan selama itu eh, semuanya kalau boleh ini sama terus gitu ya kayak kaset ulang-ulang. Soalnya kalau ini kayaknya asli orang kayak pakai ya, seperti biasanya kerja dengar gitu ya kalau yang ada bahasa yang itu biasa gitu. Tapi ini kayak ada lagunya. Saya mungkin ada sedikit ke Korea gitu ya. Atau media gitu, gitu ya. Saya perhatikan gitu ya. Tiap kata-katanya gitu. Nah, dan untuk hal yang eh, mereka sendiri mungkin kalau mau merenung itu ya saya renungkan itu mungkin bingung juga gitu ya. Tiap hari kok begini gitu ya. Terbayangkan itu diulang-ulang tiap hari di pasar. Kan kalau ada tambahan-tambahannya kan yang buat sholatnya kan eh, 5 kali karena ketekunan mereka itu ya mereka buat rekor dan bagian mereka ketika belajar dalam hal yang tidak baik dalam hal itu itu ada pasti ada itu kita mau melihat setiap detailnya gitu ya tapi sih menemukan hal yang berbeda-beda hal yang eh, ada sedikit apa ya seperti itu. Jadi saya merenungkan seperti itu gitu ya. Mungkin orang mungkin orang memiliki yang lain gitu ya. Tapi mungkin kalau yang setiap hari dengan kayak gitu saya kayak ke atas mungkin nggak peduli lagi gitu ya wah udah kayak gitu biasa itu jadi saudara ya kita mau melihat gitu kenapa itu bisa begitu itu kita melihat ketika saya perhatikan gitu ya nanti bersautan gitu ya. Terus ketika saya ingat di apa namanya di Papua itu kalau pagi tiap kali kami goreng pisang gitu ya itu kan setengah tiga kan sudah nanti jam-jam udah waktunya itu eh, yang mana ada yang waktu masih yang duluan tapi ada yang buru-buru gitu. Maksudnya udah kayaknya sering terlambat itunya tempatnya itu bangun mungkin atau pokoknya yang lain baru punya ini baru terakhir ini itu suaranya azan itu kan gitu buru-buru pokoknya nggak ada ini pokoknya udah selesai gitu ya. Eh, Kemudian kadang-kadang kami tungguin loh ada punya hari ini kok ada punya hari ini gitu. Kok itu yang duluan gitu jadi mengingat itu gitu ya, eh, bagaimana mereka kan mereka saling mendengar memperdengarkan gitu mungkin ini salah satu firman yang mereka genapi gitu ya dari Alkitab perdengarkanlah suaramu dari gunung gitu ya dari gunung ke gunung makanya mereka pakai toa gitu ya mendengarkan satu dengan yang saya bersaut-sautan gitu gitu tapi cuma kalau mengartikan kata mendengarkan gitu, ya kayak itu dan Allah Akbar ya kan Tuhan maha besar terus ada Assalamualaikum nah kan itu cuma seperti kalau kita mau bekerja mau sih cuma shalom shalom bukan cuma begitu saja gitu. Terus nilai salamnya itu kita nggak tahu masuk mereka gitu coba kalau kita pelan dalam kita gitu shalom setiap hari kita yuk
Bila kita memuji Tuhan dengan lagu yang berganti-gantian saja kadang-kadang nggak ada yang mau nyanyi, gitu ya. Nggak ada yang ikut. Tapi cuma itu. Eh, Kalau coba yang nanti kadang-kadang mungkin jenuh mereka ubah nadanya. Tapi di balik semua ini, jadi sekarang eh, bagaimana ketika saya tempat bagaimana Tuhan menunjukkan apa untuk sesuatu yang tidak ini tidak pasti gitu. Mereka ya bagi mereka mungkin eh, ada kepastian atau bagi mereka juga ada kebingungan kita nggak tahu mereka menerjemahkannya. Tapi bagi kita orang yang kayak Tuhan, eh, ya kita mengenal Tuhan, kita sudah bisa mengenal Tuhan eh, sejauh ini. Sekarang kita tertarik untuk satu arti, satu arti bagaimana mereka mempercayai mungkin kalau ditarik-tarik juga mereka bingung dan berapa sebenarnya juga sebenarnya demikian jika gereja-gereja gitu ya. Jadi kan kita kayak benar-benar itu mungkin banyak yang bingung gitu. Ada kan dengan yang kemarin ada yang coba cap-capnya itu ya. Itu bisa dengan suara yang cekam gitu eh, diiringin dengan musik gitu ya. Eh, balik itu kayak dan suasana menjadi mencekam seolah-olah nanti gimana ya kalau terjadi ada pedang di leher suruh milih untuk memakai cap itu padahal di cap dan tanda itu kita sudah memakai dengan kita belajar itu karena ada banyak kejenuhan ada banyak kelelahan dalam perjalanan bukan hanya perjalanan eh, kehidupan sehari-hari tapi dalam perjalanan rohani ada banyak kelelahan ada banyak kejenuhan ya kita tidak mau bergerak kita mau belajar tidak mau sampai benar-benar tiap hari padahal kita akan mengalami kelelahan ya, ketika Tuhan ngomong pada aku semua yang lebih cukup berbeban berat tidak usah berbeban berat saja orang lebih aja sudah gampang apa yang lo lakukan cari apa kan tiap hari ketika kita dengar oh ini yang baru gitu ya ini oh iya ini sesuatu ada yang eh, baru gitu ada yang kayak mati gitu jadi kalau tiap tahun sekali itu bangun gitu. Nanti apa namanya setelah mandi waktu sudah kena air itu sebenarnya sudah hilang gitu ya capeknya dan rasa berat saya langsung hilang tapi untuk bangun itu kan bukan sekali gitu. Jadi saudara dalam keadaan kita menuntut Tuhan tiap hari uh, itu juga yang luar biasa gitu ya. Kalau kita mau renungkan tiap hari di dalamnya misalnya kita diingatkan ya Tuhan orang seperti saya Eropa sebelumnya yang tidak pernah terpikirkan itu bisa sampai uh, ini sudah bisa sampai ke situ gitu. Kalau ibaratnya juga seperti orang uh, pelawak itu juga sudah kalau pelawak yang cuma mengulang-ulang lagi itu yang lama itu kadang-kadang masih ada lucunya tapi itu kadang-kadang bosan gitu ya. Tapi kalau yang stand up komedi yang baru gitu kan nah kadang-kadang ada yang baru itu lucu mereka juga ion sih dong oh tidak berpikir yang gitu dia perenung dia perenung dan penyelidik dan dia pelan itu akan mendapatkan sesuatu yang baru yang melebihi dari kami setiap hari. Kemarin di mobil ada satu tulisan gitu ketika kami pulang kemarin tahu apa lihat jadi ada mobil ditempel di jadi bangsa. Wah itu maksudnya saya pikir dari kejauhan itu ini mobilnya orang Kristen gitu ya. Karena ada pujian dan memuji gitu ya. Nah, saya agak dekati gitu saya lirik gitu saya tengok gitu. Eh, itu tulisannya eh, jangan memberi untuk dipuji jangan memuji untuk diberi ini apa namanya
bisa orang saya taruh gitu dia, gitu kan kata-kata. Tapi ini bisa dibolak-balik gitu ya. Sekarang ada juga yang lain gitu. Tapi kalau sedikit saja kata seperti itu, kalau kita mau enggak, kalau kita mau peduli dengan apa yang kita lihat itu kita dengan memberi untuk diri, jangan memberi untuk diri dan jangan memuji untuk diberi gitu. Ada yang bolak-balik itu. Tapi saudara, kalau kita orang yang sudah melewati kehancuran, kita melewati banyak hal itu, ada masing-masing kayak kok bisa gitu ya, dan satu dua gitu ya, dan gitu gitu. Saudara, memang kami gitu ya, kami enggak tahu gitu ya. Sejak dari dulu kalau saya ditanya itu, saya tidak pernah punya tabungan. Kalau ditanya, memang di rekening itu cuma pakai ini aja lalu lintas gitu ya. Datang dan pergi, datang dan pergi gitu saja gitu loh. Dan suka hatimu gitu. Kalau datang dan pergi suka hati gitu ya. Cuman itu gitu. Kalau dibilang ditanya ada uang, ada. Itu berarti ada uang. Tapi kalau dibilang nggak ada uang, ya benar memang nggak ada gitu. Jadi eh, kami eh, saya itu ya ya memang begitu gitu loh. Kalau memang ada ya, kalau nggak ada ya nggak ada gitu. Ini saudara untuk bisa hidup seperti itu pun tidak mudah. Bagi kita, bagi saya itu ya memang gitu gitu loh. Maksudnya kadang-kadang kalau kita menyadari, saudara pernah menyadari nggak yang bekerja gitu. Jadi saudara misalnya satu bulan UMK saja misalnya 4.500.000 kan, 4.500.000. Kalau dibagi 30 berarti kan sekitar 150.000 satu hari gitu ya. 150.000 potong hari Minggu berarti kita anggaplah 200.000 satu hari gitu kan. Sudah, saudara adalah manusia 200.000 di Batam gitu, UMK. Misalnya kayak saya dulu mungkin hitungannya masih manusia 500-600.000 gitu satu hari gitu. Atau mungkin saudara yang sudah bertahun-tahun bekerja mungkin ya paling tidak manusia 500.000 gitu. Saudara harga setiap hari itu 500.000. Nah, saudara kita bisa bilang eh, apa namanya kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini dan kesusahan esok hari akan datang lagi dan kita bisa juga tentang apa yang kita itu bisa hari demi sehari dengan kami masalah kami hari ini gitu. Kita bisa hari ke hari saudara tapi sering kali itu saudara untuk memberi saudara untuk bisa memberi itu saudara kita ini alasan ada orang yang kita harus memberi gitu ya saudara. Terus kita masih berhitung dengan angka untuk satu orang yang butuh gitu ya. Misalnya kita ada apa gitu orang butuh. Jadi kita harus dikatakan harus memberi ya. Itu kita masih bisa berhitung satu hari 100.000 apa bisa berhitung berapa ya? Itu sampai 200 gitu ya. Terus kalau kita mau pikir eh, anggaplah Tuhan aku kerja hari ini hanya untuk memberi gitu. Misalnya anggaplah saudara seperti waktu tinggal di kampung gitu ya, tinggal di kampung gitu ya. Tinggal di kampung itu saudara itu lebih bagus gitu toleransinya gitu kan. Kalau misalnya ada yang menikah saudara, ada gotong royong itu bisa 1 minggu gitu. Coba saudara bayangin nggak kerja 1 minggu kalau 1 hari 500.000 itu kan 3.500.000 saudara yang dikasih orang itu ke orang yang menikahkan eh, orang yang punya hajatan betul tidak? Hitungannya kan gampangnya begitu gitu. Coba kalau misalnya saudara ada hal yang harus memberi untuk 1 hari, kalau hitungannya adalah 1 hari kerja saudara, saudara memberi 1 hari cuma 500.000, itu saudara bisa memberikan itu saudara, sudah sama dengan satu cuti masuk orang. Saya izin keluar, izin masuk tengah hari itu kadang-kadang masih berhitung gitu. Nah, nggak 1 hari sekarang ini kasih 500 gitu ya. Ini tak kasih 300, kasih 400 gitu ya. Anggaplah aku nggak kerja 1 hari ini. Sulit gitu. Karena hal yang begini itu kadang-kadang kita nggak sampai kita pikirkan gitu. Kadang-kadang kita harus dioprek Tuhan teman-teman. Jangan sampai ngalamin yang tadi saya bilang.
nikmatilah apa yang kita miliki. Gitu. Maksudnya menikmati itu bukan bicara tentang kita membeli sesuatu, kita membeli ini, membeli itu. Menikmati itu adalah bicara tentang kenikmatan yang paling nikmat itu apa sih? Gitu. Sebaik-baiknya orang, orang Islam kata, sebaik-baiknya orang adalah orang yang berguna bagi orang lain. Coba, itu yang pakai orang muslim itu. Jadi kalau kita bilang sebaik-baiknya aku bisa memberikan gajiku 1 hari untuk orang lain. Itu apa kita baik? Saudara, jangan sampai itu kita benar-benar nggak bisa menikmati gitu. Coba adalah kita beli sesuatu, kekuatan kita itu limited gitu ya, terbatas itu. Setelah kita beli, wah kita merasa udah cukup nikmat sudah. Kita punya keinginan yang lain. Tapi sudah, kalau kita bisa merasakan waktu kita bisa memberikan kepada orang, pada misalnya ada orang yang suka, ada orang kita memberikan sesuatu yang bahkan apa yang kita miliki semua kasih itu kekuatannya saudara. Itu sudah akan mengingat kebaikan itu artinya hati itu Pak. Apalagi kalau di saat yang tepat orang yang membutuhkan itu rasanya enggak terbalas lebih nikmat daripada kita mampu membeli sesuatu yang diinginkan. Saudara, saya bicara begini, saudara, sekali lagi saya mau bilang, bukan berarti kami ketika kami dalam kesusahan kayak gini harus memikirkan ini karena Bapak susah nih cerita kayak ini. Tidak. Dari dulu kami memang hidup seperti ini gitu loh. Jadi uh, mari saudara kita merubah cara kita gitu ya. Bukankah orang yang kaya saja Tuhan dulu jualah kamu baru itu aku gitu. Kita kan belum disuruh menjual kita, belum disuruh habiskan gitu. Jadi saudara, percayalah saudara, nikmatilah itu artinya bicara tentang ketika orang-orang di sekeliling PT, misalnya ada orang yang ketika ada orang ada teman saudara misalnya ternyata anaknya masuk dia nggak terima gitu. Itu adalah orang-orang yang hebat gitu. Mereka nggak terima tentang kesusahannya, tapi ketika kita bisa membacanya, saudara, saudara ini tiba-tiba saudara kasih saya disuruh Tuhan misalnya. Terus kemudian dia bilang, aduh terima kasih kak, kebetulan aku sebenarnya anak aku lagi sakit gitu. Wah, gimana perasaan saudara? Hati saudara bagaimana? Bukankah itu ada sebuah penghargaan yang luar biasa? Apa yang saudara pikirkan gitu. Dan ini adalah hal yang pilih saudara. Tapi ini satu perjalanan yang kita lihat tiap hari, ketekunan yang kita belajar. Kita bisa bagaimana mereka pun melakukan itu. Mari saudara, uh, kita banyak firman, kita banyak perkataan Tuhan. Tapi kalau kita tidak melakukan apa yang dilakukan itu sama perkataan-perkataan tidak kecil-kecil, tidak kita tertulis setiap hari saudara. Perkataan itu tidak terbuang, perkataan itu hanya akan tersimpan dalam tabung memori kita saja. Jadi saudara, uh, mari coba kita perhatikan bagaimana kita mau hidup dalam setiap hari. Uh, Jangan menilai kita kenapa sih firman ini datang gitu ya, kok seolah-olah itu saja masalah tentang kekayaan tentang uang masalah makanya kalau bapaknya yang saya bagikan itu saja gitu. Kalau ini datang saudara itu artinya ada sesuatu yang harus kita perbaiki, ada sesuatu yang memang datang firman itu datang sama kita. Nah, jadi saudara, uh, saya akan percaya saudara dan mau belajar bersama-sama, mau belajar bersama-sama. Jadi kalau kita dibilang hidup apa adanya, orang Jawa bilang bloko itu keluar dalamnya sama. Ya kalau kita ditanya kita ada uang, ya saya ada ini, nah keluar tidak ada uang, atau tapi di tabungan masih ada, berarti
saya tidak melakukan apa yang dikatakan Tuhan, nggak proposito. Kalau ada uang ya ada gitu kan, ya gimana? Ya apa adanya gitu. Gitu. Jadi secara seperti contoh gitu ketika saya sama teman-teman saya gitu eh, di daerah itu saya di jalan gitu ya. Kalau saya teman saya yang sudah dekat kan gitu, kopi kita, gitu. Nanti itu biasanya kami saling kode gitu ya, saling kode misalnya eh, sudah kalau yang berani ngajak ngopi itu pasti ada uang minimal untuk beli kopi berdua gitu ya. Tapi kalau misalnya butuh makan, nah itu pasti tanya-tanya, kamu ada? Nah, gitu. Ada. Kami itu juga, kami itu seperti itu juga gitu loh. Orang di jalanan itu lebih terbuka daripada orang di gereja gitu. Daripada orang-orang yang ada di gereja-gereja yang kalau lagi di gereja besar. Orang di jalanan itu lebih terbuka. Jadi kalau misalnya yang ini kode, jangan, jangan. Oh ada aman, nah, berarti aman kita bisa pesan gitu ya. Tapi kalau nggak ada, kami jadi satu kejadian lucu gitu sudah udah nggak tahan teman saya ngajak ngopi gitu. Saya bilang, ya lagi nggak ada duit tuh. Sudah nanti aku ada uang nanti kemudian aku ambil. Padahal nggak ada uangnya gitu. Coba bayangin. Tapi berani ngajak ngopi kan. Lalu saya bilang, gimana kamu yakin gitu? Udah yakin, sudah tenang lah gitu. Wah akhirnya ya sudahlah saya ini aku ambil jam sekian. Udah pesan lah itu uangnya. Kami pesan sarapan gitu ya, kami makan gitu ya, kami pesan kopi gitu lah. Jadi pas jamnya di telepon, nggak bisa di telepon, saudara bayangin, saudara. Kami tersandra di kedai kopi sampai sore, saudara. Aduh mau pesan lagi, nggak ada uang, mau keluar nggak ada uang, saudara bisa bayangin itu gimana, saudara. Wah akhirnya teman saya, aduh kamu ini gimana? Katanya tadi sudah, ini sudah, tahu ini aku telepon nggak diangkat-angkat. Gimana dia? Akhirnya dia telepon istrinya gitu ya. Hmm. Nah, kamu ada uang nggak? Ya enggak ada lah tinggal uang ini gini gini. Aduh gimana ini temanku gini. Akhirnya sudah aku ambil lah, diambil saudara. Dan saat istrinya polos-polos saudara. Waktu datang ke kantor itu saudara. Ini uangnya dikasih kepada semua orang malu itu kali teman saya itu. Tapi itu membutuhkan waktu saudara. Dari kami duduk jam 9 pagi saudara. Itu sampai jam 3 hampir setengah 4 sore tersandra di kedai kopi saudara. Jadi tapi keterbukaan itu saudara terbuka gitu ya apa adanya itu. Karena untuk hal-hal yang kadang-kadang tabu memang untuk orang Kristen, untuk orang percaya, untuk orang yang diberkati Tuhan itu kadang tabu. Saya, kami menyampaikan hal-hal yang seolah-olah kami ngemik gitu. Tapi tidak, saudara, tidak. Kalau firman Kristen datang, berarti sedang datang untuk kita. Perhatikan orang-orang yang ada di sekeliling tempat kerja. Sudah secara kita oh, kita mari perhatikan, jangan genggam hartamu nggak menetes dari tangan, saudara ketika orang lain membutuhkan. Tapi ketika kita orang lain membutuhkan, kita bisa memberi tanpa mereka meminta. Itu luar biasa. Saudara akan merasakan rasa yang luar biasa. Jadi saudara, saya percaya saudara, setiap hari ada detail-detail yang dimaksud dari setiap perkataan-perkataannya. Jadi kan kita semuanya sudah setiap hari kumpul jadi bersama. Jangan lagi misalnya dengan saya ini langsung muncul stigma negatif itu. Uh, di ibu ini ngomong kayak gini karena begini. Oh bapak ini ngomong begini karena begini. Ya, kita sedang melihat Tuhan berjuang sering kali kita dengarkan. Jadi kadang-kadang ini kayak gini juga nih kawan ini gitu. Ya, ya. Mari kita lihat sampai detailnya Tuhan. Apa yang dimaksudkan Tuhan. Memang nggak mudah, memang tidak mudah. Tetapi itulah namanya itu orang belajar itu selalu tidak mudah. Jadi ketika kita mendapatkan nilai 100 dari ujian yang menurut kita nggak bisa, maka kita akan menikmatinya dengan Tuhan. Haleluya. Baik, puji Tuhan ya. Baik, puji Tuhan. Haleluya.
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi saudara, sebetulnya kerusakan manusia itu terbentuk oleh oleh lingkungan. Makanya saudara, ketika Tuhan datang gitu ya, kenapa Tuhan harus datang di antara kita gitu. Kadang kita nggak sadar gitu. Kalau Tuhan datang itu sebetulnya artinya, jadi dia yang benar itu sedang mengajarkan sesuatu yang baru gitu. Atau mengajarkan standar itu sebetulnya. Jadi kalau sudah seperti tadi itu saudara ya, kalau kita simak baik-baik, sulit sekali merubah keadaan kita. Padahal saudara, itulah Tuhan yang datang mengingatkan kita. Iya. Kalau kita percaya kalau doa Bapa kami itu adalah doa yang sesuai dengan prinsip, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan, itu yang baru. Jadi sebetulnya orang nggak boleh lagi mendoakan doa Yabes, gitu. Nggak bisa lagi. Karena Tuhan sudah mengatakan hal yang baru. Kan sangat bertentangan itu, bertolak belakang dengan doa Yabes itu. Tapi manusia itu selalu mencari yang untuk dia. Selalu begitu. Kadang-kadang kalau di posisi, cobalah saudara, sekali-sekali renungkanlah, bagaimana kalau aku di posisi orang yang kekurangan, yang membutuhkan. Apa nggak bisa? Bisa lebih buat. Saya kemarin itu saudara, jadi siang-siang itu di telepon gitu sama kakak di kampung itu kan. Nih mama mau ngomong katanya gitu. Jadi ngomonglah dia gitu. Jadi dia kan ngomong itu tadinya nggak ada, dari kami pun nggak ada sedikit pun bilang mau pulang gitu. Nggak ada. Dan tulang saya ketika ngundang, nanti kamu lagi bilang sama itu-itokmu ya, sama adik-adikmu ya, bilanginlah aku undang kalian semua. Dan dia pun tidak ada bilang supaya kami datang gitu. Dan saya pun menjawabnya, ya gimana lah tulang, mungkin lah gitu. Ya pokoknya aku undang kalian lah, ya itu aja gitu. Gak ada, karena mungkin dia sudah yang di Bandung aja ya gak ada yang datang gitu. Jadi mungkin juga sudah merasa gitu ya, kalau sama kami kan mungkin dia mungkin merasa atau sudah sering memisahkan kalian gitu. Jadi gak ada sedikit pun itu, gak ada, mau pulang itu gak ada, dan udah biasa aja gitu. Lalu ternyata mama itu ngomong gitu kan, ternyata sama yang di Pekanbaru gitu kan. Jadi saudara, saya nggak tahu percakapan mereka gitu. Jadi ketika kayak gitu ya, jadi ketika dia bilang gitu ya, jadi ternyata yang mau menikah ini itu mungkin jadi datang ke rumah gitu, ke mama gitu,
Cumananya hidupku ini Bu, katanya gitu. Itu mungkin yang buat mama sedih gitu kan. Cumananya hidupku ini Bu, masa satu pun nggak ada. Cumananya aku ini nggak ada, nggak punya bau lagi aku, nggak punya lain lagi aku. Dia bilang kayak gitu. Karena satu pun nggak ada yang datang. Adik saya pun yang mungkin kami andalkan juga, ini lagi pindah ini juga, pindah kerja baru gitu. Jadi itu yang mungkin membuat dia, dan akhirnya dia ngomong lah mungkin sama yang di Pekanbaru, dan saya nggak tahu hasil percakapan mereka gitu. Udahlah, bilanglah bisanya itu pulang nanti biar sama-sama ini. Itu yang saya dengar. Jadi sempatlah bicara gitu ya. Bicara, gitu. Lalu saya entah kenapa gitu, saya tiba-tiba ingat, iya ya, yang mau nikah ini kan gembalanya mereka ya gitu. Saya langsung rasanya sedih sekali gitu. Ih, iya ya, aku pendeta loh. Iya gitu. Langsung saya ingat gitu. Dia pendeta. Gitu. Dia pun umurnya sudah berapa mau nikah gitu kan. Saya bisa bayangkan gitu ya. Iya gitu kan. Dan saya ingat kembali gitu. Saya ingat bagaimana tulang itu di masa mudanya gitu. Membimbing kami untuk baca firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan gitu ya. Dan saya yakin saudara itu cikal bakal bagaimana kami semua mengenal Tuhan gitu. Iya, adik-adik saya lebih duluan lahir baru dari saya. Iya, mereka sudah ya dituntun di kampung gitu. Dan mau bagaimanapun melalui dia gitu. Dan kalau ingat gitu ya, kalau saya ingatlah mama misalnya, ya kalau nggak ada pendetanya siapa? Pernah ada pendeta yang mau ini kan juga, yang mau ngambil tanah gereja itu juga gitu. Untung kita dikasih tahu, kita bilang tidak gitu. Nah jadi saudara, ketika itu saudara entah kenapa saudara, saya dalam hati sampai doa sama Tuhan gitu. Karena gini saudara, mama saya umur segitu apa ya, walaupun misalnya kami tak kirim gitu ya, dia tidak ini ya, dia tidak pernah bilang sedikit pun gitu, saya dengar gitu ya, untuk kayak memaksa gitu. Padahal kalau pikir gitu ya, kami dibesarkannya gitu ya, dengan perjuangan gitu. Tapi nggak pernah meminta kami membalasnya gitu. Jadi saudara, itu saya renungkan gitu, entah kenapa saya pengen pulang jadinya. Sambil ini ya, gimana dalam hati saya. Itu pikiran saya lah. Saudara, kehidupan kita ini tahu nggak saudara ya, dibuat bergantung satu dengan yang lain. Makanya kan Tuhan ajar, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Gitu. Berarti begini saudara, berarti melalui doa itu kita harusnya sedang melakukan. Doa itu hanya bisa dinaikkan oleh orang yang nggak tahu besok makan apa. Betulnya begitu. Jadi saudara, kalau Om Tuin cerita dengan yang ada di Nabire gitu ya, saya itu kadang gini ya, saya bilang ngomong kayak gitu. Jadi ketika masnya itu ini ya, ketika dapat lah dari hasil les gitu ya, lalu panggil, le, sini le katanya. Ini ada ini, kita buka sama-sama ya. Gitu. Bisa dibagi itu loh saudara. Saya, iya ya Tuhan ya. Kami punya firman,
Kami punya firman-Nya, tapi yang melakukannya orang lain. Kita dengar berulang-ulang loh saudara. Kalau saya dengar cerita itu ya, betapa saudara Tuhan itu, betapa sabarnya Dia ngajari kita semua. Iya. Jadi kadang saya ini ketika kami kerja di ini ya, di Batu Haji gitu ya. Saudara, itu benar-benar saudara, saya tahu waktu awal-awal itu saudara, sulit rasanya saudara. Mereka itu memberi gitu. Sulit. Dan ketika dikasih itu, saya lihat raut mukanya, dia nggak bisa keluar dari keadaan itu. Keadaan sulit memberi. Tapi tahu nggak saudara? Ketika terus, saya nggak peduli, karena dalam pikiran saya begini, udah, memang saya harus melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepada saya. Saya kerjain tanpa memikirkan Dia akan berikan saya atau ya, tanpa memikirkan. Tapi saya tahu, gak mungkin orang yang bekerja gak dikasih upah, gak mungkin. Tapi saya prinsipnya memang iya, karena itu ditaruhkan Tuhan dalam hati saya. Jadi akhirnya saudara, jadi saya jadi punya kebiasaan gitu, sekarang gitu, tidak lagi memikirkan upah gitu, tidak. Dan itu tidak mudah saudara. Mengatakan mungkin mudah, tapi ketika menghadapinya, apalagi kalau pas kita lagi butuh, waduh rasanya itu saudara, rasanya itu jadi malu sendiri dengan apa yang saya katakan. Tapi tahu gak saudara, dari ketika saya berani menghadapi itu saudara, berani melakukan itu, saya boleh melihat saudara, orang itu diubahkan oleh ketulusan hati kita. Iya. Jadi untuk melawan kerusakan kita, untuk memperbaiki kerusakan kita, Tuhan itu harus benar-benar mewujudkan dirinya dalam diri kita, dalam diri orang lain. Iya. Saudara, mungkin kita selalu pikir begini, kalau aku ngikut Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanku. Itulah yang kita ketahui dari perjanjian lama. Iya, ada Abraham, ada Ishak, ada siapa saja. Dan itu sudah menjadi kebiasaan kita. Dengan iman kita, kita bisa memperoleh apapun. Iya. Dengan pengajaran apa yang menjadi miliknya Tuhan, miliknya kita. Jadi ketika kita lagi kekurangan, kita percaya pokoknya Tuhan akan menjawab kebutuhan kita. Itu sudah melotok di sini saudara, pikiran kita. Jadi ketika Tuhan datang dengan firman yang baru, itu kan membuat keadaan yang baru bagi kita. Tahukah saudara, Tuhan Yesus itu benar-benar Dia tidak punya apa-apa. Benar-benar loh. Iya. Benar-benar tidak punya apa-apa. Bahkan sekalipun dia bisa dengan imannya melakukan apa-apa, mengubah batu jadi roti aja bisa dia. Apalagi batu jadi emas.
Lebih gampang lo buat batu jadi emas daripada batu jadi roti lo, saudara. Iya, karena kan emas itu juga kan dari batu-batuan, saudara. Lebih gampang. Jadi secara kimianya pun, saudara, kalau orang fisika itu, jadi begitu dia di putar sampai berapa ribu kali gitu, itu bisa berubah dan lebih memungkinkan untuk berubah jadi emas daripada roti. Untuk menjadi roti itu nggak masuk akal. Iya, padahal kan nilai roti berapa sih? Hanya untuk dimakan kan? Tapi secara logika, secara ilmu fisika, lebih mudah batu jadi emas. Yang saya pikir karena nilainya roti itu berapa sih? Enggak, lebih gampang jadi emas itu. Tapi dia tidak melakukannya. Iya. Dia sangat takut kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Itulah sebetulnya hidup yang mau diajarkan Tuhannya itu, gitu loh, saudara. Kepada kita. Jadi kalau kita mau mencoba ingin memahami hati Tuhan yang tidak kelihatan itu, coba pikirkanlah bagaimana Yesus menghidupi. Ya. Saudara, saya belajar, saudara, tidak menceritakan, saudara. Bagaimana misalnya sudah tidak mendapatkan PK lagi gitu. Nah, kadang saudara, anak-anak ketika sudah terbiasa dikasih gitu ya. Saya kalau misalnya mendengarkan tadi bilang kemarin, "Mak, aku sudah gak punya uang, Mak, untuk makan," katanya gitu. Wah, mamanya yang lagi makan itu sedihnya luar biasa. Saya dalam hati, iya ya Tuhan. Saya dalam hati ketika mikirkan gitu, Tuhan, kok saya ada uang, saya pengen transfer rasanya gitu. Iya, saudara. Tapi saudara, jangankan mereka, saya pun gak dapat juga gitu, sama sekali, saudara. Iya. Tapi saudara, saya belajar terus gitu. Saya tidak mau pakai cara lama. Dan kalau kita bisa tinggal di sini sampai dengan hari ini gitu ya. Saudara, itu anugerah. Kalau dulu saudara, ketika dulu itu, kalau misalnya saya masuk ke ruang doa saya gitu, selalu saudara langsung ada jawabannya gitu. Ya. Nah, tapi saudara, saya nggak bicara gitu. Saya belajar mencoba gini loh, saudara. Cobalah kalau engkau di posisi orang lain yang lebih hina darimu. Coba. Jadi saudara, ketika dalam posisi itu, saudara, kemarin saya rasanya sedih sekali, pengen rasanya saudara. Kalau ada ini saya pulang. Iya, bukan. Saya mencoba gini saudara, karena waktu di kemarin itu saudara, jadi ternyata wakilnya abang itu saudara pernah ditolong oleh kakak itu saudara ya, sama abang itu pernah ditolong di dalam keadaan dia yang sangat terpuruk sampai larut malam, sampai dini hari diajarin, diberikan firman Tuhan, sampai akhirnya dia bisa nikah lagi orang itu ya. Lagi hancur sekali saudara. Dan tahukah saudara, untuk bayangkan saudara, itu istrinya di gereja itu gitu kan. Lalu nanti yang mau jadi istrinya itu juga, mantan istrinya di gereja itu, yang mau jadi istrinya juga di gereja itu juga.
Oh, saudara, itu seorang gembala ya, seorang pendeta untuk bisa benar-benar menikahkan itu, dia harus punya prinsip kebenaran. Dan dia harus melakukan. Tentu dia tidak akan sembarangan, saudara. Nggak seperti yang masalah menikahkan orang. Pada waktu itu dia harus telepon ke pusat, telepon gimana, hukumnya kayak gitu. Bahkan tadinya mau dinikahkan di rumah gitu. Itu saudara dinikahkan di gereja. Orang-orang tuh gereja itu penuh dengan orang-orang yang ini saudara, bahkan yang sudah keluar dari situ. Hanya untuk menyaksikan kok bisa. Tapi abang itu dengan berani saudara. Katakan, wih tumben nih, orang kata kok penuh ini katanya. Dan itulah yang membuat orang itu bisa bertahan di situ. Iya. Kalau mungkin dia kesalahannya, mungkin kesalahan abang itu mungkin, aduh hebat kali kalian di sini. Kira-kira seperti itulah saudara keadaan kita. Apapun yang dibawa ke hadapan kita saudara, percayalah saudara. Kalau Tuhan katakan Tuhan sedang ada di antara kita, bukan maksudnya saudara Tuhan yang mulia dengan itu, dengan hebat, dengan kata-kata yang bagus. Bukan. Tuhan itu datang dengan tidak terduga. Iya. Ketika dulu saudara, adik saya ini datang dengan istrinya. Iya. Betapa kalutnya, belakangan baru cerita betapa kalutnya. Iya. Saudara, kalau saya menolak mereka pada waktu itu, kalau langsung golong rumah itu ini, kalau saya waktu itu saudara, bisa aja saudara. Tapi saudara, kalau saya menolak mereka, kalau saya menganggap, oh itu karena salahmu lah, karena begini. Berarti saudara, saya sedang menolak Tuhan. Iya. Walaupun ada alasan bagi saya untuk menyalahkan mereka. Tapi bagaimana kalau itu menimpa kita? Itu maksudnya saudara. Ketika pada keadaan kita, memang saudara, ketika orang itu berkumpul, orang-orangnya susah ya, tahu nggak saudara? Itu mereka itu saudara bisa saling menolong. Saudara. Iya, karena pernah menimpa mereka. Itulah yang dialami selama di Nabire saudara. Iya, bisa ada datang orang kaya loh, tinggal di pik loh saudara, bisa datang bilang sama mereka ini, kalau mereka ini burung gagaknya. Apa ya? Orang kaya dia, orang kaya tinggal di pik, bisa datang makan dan bisa mengatakan kepada mereka ini, pada Alvin sama memakai gitu, mereka itu burung gagaknya. Maka balik sudah. Pernah lagi yang dikatakan itu, di masa ada yang kerja gitu katanya, pikirnya itu wah sudah masak 2 rice cooker gitu kan, pikirnya masih ada, nggak ada sama sekali lagi, habis semua, habis lenyap gitu. Gimana kira-kira saudara kalau itu diperhadapkan kepada kita? Saudara, kedatangan Tuhan itu saudara ya, misteri saudara. Enggak seperti yang dibayangkan oleh orang Yahudi saudara. Tidak seperti yang dibayangkan oleh orang Kristen. Iya.
Saudara, tadi malam saudara saya mimpi ya. Saya bisa khotbah di gereja kita dulu, saudara. Tapi enggak, saudara. Saya khotbah di sana, ada gembala kita juga di sana. Oke. Jadi ketika saya khotbah itu, saya masih ingat gitu. Tapi waktu itu saudara, saya lihat kok saya khotbahnya di bawah gitu. Kayak orang KKBP itu kan di bawah gitu kan. Jadi, saya ingat saya khotbah. Tapi pada waktu itu setelah saya khotbah itu saya masih mengatakan tentang kedatangan Tuhan. Waktu itu saya ingat saya nyanyikan kedatangan Tuhan, lalu saking itunya gembala kita dia sampai berdiri gitu ikut nyanyi gitu ya. Dengerin. Lalu saudara pas mau ini saudara mau selesai gitu ya. Saya masih ingat, oh iya mungkin sudah orang baru semua di sini ya gitu. Mungkin gak ada yang kenal sama saya gitu. Terus saya ceritakan, nah saya nama saya ini gitu ya. Tapi saya nggak sempat bilang kalau saya pernah di sini gitu. Saya nggak sempat bilang karena memang orang-orangnya sudah baru saya lihat dan wajah mereka sangat sukacita sekali. Gitu. Lalu saudara, ketika itu pas saya masih ingat saya doa gitu. Doa saya masih persis seperti dulu gitu. Saya ingat doa-doa itu gitu ya. Saya ingat, oh Tuhan kami berkati ini. Tapi memang satu demi satu dari doa itu sudah ada yang berubah karena benar-benar saya ingat, saya sadar pada waktu itu. Jadi keadaan saya ya sudah di sini gitu. Kita sudah di sini gitu. Ya. Nah, saya lihat ketika tuh gitu pas mau doa berkat gitu kan, saya sudah ini. Lalu saya kasih mic-nya untuk karena dia ada tadinya di kursi jemaat gitu. Dia dengerin saya khotbah. Nah, lalu ketika mau ini doa berkat sudah saya ini sikat lagi gitu dan ternyata dia sudah punya mic gitu. Nah, saudara, lalu saudara setelah itu sudah selesai gitu ya. Jadi, nah tadinya saudara istrinya nggak ada di situ, nggak ada dan tapi setelah pulang itu ibu itu saya lihat ibu itu sama seperti dulu gitu, cantik gitu ya. Maksudnya apa namanya? Gimana ya untuk seorang ibu yang kalau menurut saya dulu karena kedekatan kami gitu. Memang dari dulu saudara, kalau saya ingat gitu ya. Beliau itu mendidik kami gitu ya. Jadi kami tidak pernah merasa minder dengan orang kaya. Enggak. Dan dia enggak pernah disetir oleh orang kaya. Iya. Enggak pernah. Dan kami diajarkan gitu. Saya diajarkan. Makanya saudara kalau saya ketemu pergi kemana gitu ya berhadapan dengan orang besar sekalipun saya tidak pernah gentar sedikit pun. Saya tidak pernah merasa minder saya lebih bodoh dari mereka, tidak, lebih miskin dari mereka, tidak. Sekalipun di dompet saya tidak punya uang, saya pun nggak punya kendaraan gitu. Sedikit pun nggak pernah minder saya. Makanya saya seperti saya katakan berani istilahnya di hadapan orang gitu ya. Ketika saya khotbah gitu, saya tidak ini sama sekali. Saya tidak merasa gentar sama sekali. Itu karena bagaimana beliau mengajarkan kepada kami. Jadi setelah pulang itu saudara ya, pulang gitu. Nah, tadinya saudara, saya tidak melihat istri saya gitu. Oke. Nah, tapi pas waktu mau pulang itu ternyata ada istri saya dihampiri sama ibu kita gitu. Tapi pada waktu itu saya nggak ingat kalau ibu itu sudah meninggal. Gitu. Saya nggak ingat sama sekali. Gitu. Jadi, tapi ibu ini datang dihampiri istri saya gitu. Lalu kayak digandeng lah gitu ya. Saya ini ya. Dan saya nggak ingat sama sekali. Gitu. Dan tadinya pun dia nggak ada juga di ibadah itu, nggak ada juga saya lihat. Yang ada hanya Pak itu gitu.
Dan orang-orang yang baru yang saya lihat, orang-orang yang baru, dan boleh katakan saya nggak kenal mereka gitu. Bukan saudara. Apapun perjalanan yang kita jalani, apa tujuan Tuhan memunculkan itu? Tahukah saudara? Tuhan itu adalah perjalanan. Tuhan itu adalah pengalaman. Iya. Saudara, kita akan melihat hal-hal yang baru. Kita akan melihat perjalanan yang baru. Iya. Itulah hidup. Itulah Tuhan. Makanya dikatakan, akulah jalan. Tuhan itu adalah jalan. Saudara, kalau saudara masih bisa makan, bisa tidur, enak hidup, puji Tuhan. Engkau bisa memberi, puji Tuhan. Haleluya. Tapi sekalipun engkau tidak punya, jangan permalukan Tuhan. Hiduplah apa adanya. Jangan bilang gini, engkau punya uang, tapi bilang gak punya uang. Iya. Engkau bilang gak punya uang, tapi ternyata engkau punya uang. Iya. Tapi ini saudara ya, kalau bilang gak ada uang, itu benar gak ada uang. Jadi gak ada misalnya, gak ada emas yang mau gak ada. Memang gak ada. Iya, memang seperti itu. Bayangkan cincin pernikahan pun sudah terjual. Udah lama itu sudah gak bisa dikembalikan itu. Jadi kalau orang bilang, wah, gak ikat nanti gak ada perjanjiannya. Udah lama itu sudah gak ada. Iya. Jadi jangankan yang mau digadekan. Yang itu yang biasanya harus tinggal aja itu sudah gak ada itu. Sudah habis lenyap. Tapi bukan berarti saudara, ikatan pernikahan kami itu bukan diikat oleh cincin itu, saudara. Iya. Inilah perjalanan hidup kita. Tuhan itu jalan, saudara. Jadi saudara, kalau mungkin tadi Om Twin cerita kayak gitu, mungkin tadinya kalau aku cerita kayak gini nanti orang bilang, oh pernah ngomong. Saudara, dengan keadaan kita yang seperti itu, kita masih bisa ngomong, itu artinya menyangkal diri. Supaya saudara tahu. Iya. Dalam pikiran kita, aku ngomong aja dia, tapi hidupku kayak gini. Itu namanya berontak sama Tuhan. Tapi dalam keadaan kita tidak baik menurut orang, menurut kita, tapi kita masih berani buka mulut kita firman Tuhan, itu baru namanya menyangkal diri. Iya. Jangan minder dengan hidupmu, saudara. Sekalipun keadaanmu itu terpuruk, jangan permalukan Tuhan. Justru berbahagialah, kata Tuhan. Iya, karena engkau diizinkan menampung Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang sederhana. Jadi tahu artinya dia disalibkan itu, tahu artinya. Dia kayak buang kekuasaannya, supaya saudara tahu. Itu kalau si Rocky Gerung kemarin bilang. Jadi itu sampai kekuasaan itu, kata kekuasaan itu, saking bencinya sama kata kekuasaan itu, sampai dianggap itu kayak anjing, serendah anjing, serendah babi gitu. Iya. Hanya untuk membuat supaya orang yang berkuasa itu
sadar dia. Iya loh saudara. Itu artinya saudara. Jadi kalau orang dikritik sampai bilang dasmu, ya sudah. Sudah parah sekali. Parah sekali itu saudara. Kelihatan. Tuhan itu saudara maha kuasa dia. Tapi dia bisa datang. Datang sebagai orang yang berhutang. Iya. Tuhan yang datang loh. Kalau kita sudah melewati saudara hidup itu saudara ya. Pandanglah orang lain saudara. Hormatilah orang lain. Hargailah. Gitu. Jangan karena engkau tidak seperti mereka gitu ya. Lalu engkau menganggap rendah mereka. Jangan sama sekali. Disitulah saudara ketika saya ingat gitu ya. Itu tiba-tiba Tuhan bilang, bukankah itu gembala mamamu? Tapi setelah tadi malam kami telepon lagi. Sudah. Gak apa-apa kan mak? Lagi paceklik di Batam saya bilang. Harusnya di kampung yang paceklik loh saudara. Karena di kampung yang bertani. Tapi itulah saudara. Keadaan di mana saudara? Ketika Tuhan mengatakan itu saudara, enggak, dia itu enggak maksa kita, enggak. Diajar kita saudara, dibuatnya kita berpikir sampai kamu sadar. Dengan perkataan ini saudara, walaupun suatu saat lagi Tuhan ngomong saudara, dia sedang tidak underestimate kita. Dia sedang membuka wawasan kita ini loh. Dia hanya mengatakan, apa sih sebetulnya hidup itu? Apa sebetulnya? Tuhan sedang ngajar kita. Jadi semua kita yang ada di sini saudara. Ya saudara. Saya kadang kalau mendengarkan yang di Nabire itu saudara, aduh, indah sekali. Iya. Oh ternyata dulu mereka juga saudara, yang dibilang bupatinya itu saudara, dulu sebelum jadi seperti sekarang saudara, dia ikut juga ternyata cari batu ke sungai gitu, saudara, untuk membangun gereja mereka dulu. Bagi saya saudara itu sesuatu yang sangat indah sekali saudara. Kita bicara firman di sini. Tapi mereka menikmati firman itu saudara. Iya. Kalau kita diizinkan saudara, diizinkan mengalami keadaan yang sukar sampai sejauh ini saudara. Saudara, mari kita lihat, itulah Tuhan. Itulah jalan yang harus kita jalan. Baik, sudah lewat saudara. Sudah lewat banyak. Lewat berapa itu? Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, syukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.